Ketika orang-orang yang baik, mereka menyatakan anti politik, tidak mau berpolitik, maka tunggulah orang-orang jahat untuk masuk membuat aturan yang merugikan. Kalau orang-orang jahat berkuasa, harga-harga akan melambung tinggi. Karena dia ingin menguntungkan para pengusaha-pengusaha hitam mendapat keuntungan tanpa memperhatikan tentang kepentingan publik. Hey, I'm gonna be, I'm gone. I don't know what gonna be. Hey, I'm gonna be, I'm gone. I don't know what gonna be. Baby, ku bano ko kumbe ko, yung bano mo awe ay. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan, kaum milenial. Menurut milenial itu menurut harfiah definisi adalah yang lahir tahun 1980 sampai tahun 1994. Jadi usianya antara 23 tahun sampai dengan 43 tahun. Sedangkan Gen Z adalah yang lahir di bawah tahun 1994. Ada lagi istilah sekarang Gen Alpha. Itu dari nol mungkin. Dari kandungan sampai usia berapa saya juga kurang begitu mengerti. Nanti kita pelajari sama-sama. Atau generasi X seperti saya. Dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1980 yang lahir pada tahun tersebut. Kalau di bawah Gen X, baby boomers yang perang kemerdekaan. Mungkin itu ibu bapak kita atau nenek moyang kita. Saudara, satu ketika kurang lebih 10 hari yang lalu, anak saya, Dr. Soraya, bersama kawannya bertanya pada saya, Walid panggilan Soraya kepada saya, ayah. Kenapa sih harus bikin partai buruh? Emang penting orang-orang milenial dan generasi Z, khususnya generasi Z, generasi IPA. IPA adalah panggilan kesayangan saya kepada Soraya. Penting untuk berpolitik. Ngapain kita berpolitik? Kalau kita lihat di TV, hanya penuh kebohongan, korupsi di mana-mana. Saya ingin menjawab pertanyaan Soraya dan kawan-kawannya. Ada sekitar 5 orang. Erdogan, Presiden Turki, mengatakan, ketika orang-orang yang baik, mereka menyatakan anti politik, tidak mau berpolitik, maka tunggulah orang-orang jahat untuk masuk membuat aturan yang merugikan. Kalau orang-orang jahat berkuasa, harga-harga akan melambung tinggi. Karena dia ingin menguntungkan para pengusaha-pengusaha hitam mendapat keuntungan tanpa memperhatikan tentang kepentingan publik. Ketika orang-orang jahat berkuasa, mungkin akan membebaskan peredaran minuman keras, transaksi-transaksi underground, perdagangan-perdagangannya ilegal. Kalau orang jahat berkuasa, harga pupuk dan benih akan mahal. Karena mereka bisa membuat pabrik-pabrik pupuk dan benih secara kimia, tidak lagi mengandalkan kompos. Kalau orang jahat berkuasa,
Berapa banyak buruh? Jutaan, puluhan juta buruh. 56,4 juta buruh menurut Badan Pusat Statistik mendapatkan upah murah. Oleh karena itu Erdogan berpesan, marilah orang-orang baik masuk ke dalam dunia politik. Kawan Soraya bertanya, kalau begitu, kami milenial apa korelasinya dengan harus ada ikut dalam politik, setidak-tidaknya melek politik, setidak-tidaknya tidak buta politik, setidak-tidaknya mencegah orang jahat untuk tidak berkuasa seperti kata Presiden Erdogan dari Turki itu. Sederhana. Kau kuliah, siapa yang menentukan harga uang kuliahmu? Itu keputusan politik. Rektormu yang menentukan. Dan sivitas akademi. Rektor dan sivitas akademi, siapa yang menentukan? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah itu seorang menteri yang ditunjuk oleh presiden terpilih, bukan keputusan politik? Kau bisa bersekolah sehingga bisa lulus S1, S2, atau bahkan S3. Siapa yang menentukan nilai biaya kuliahmu? Ongkos transport dari rumah menuju ke kampusmu. Ongkos BBM yang menentukan berapa liter harganya terhadap motor atau mobil yang kau pakai. Atau angkutan umum yang kau naiki. Semua adalah keputusan politik. Ketika kau lulus kuliah, kau akan memasuki dunia kerja. Pertanyaan sederhana. Siapa yang menentukan upahmu? Sebesar apa yang sesuai dengan kemampuan? Di situ terjadi negosiasi antara pemilik perusahaan dan si karyawan yang baru lulus kuliah diploma 3 mungkin, ataupun S1. Upah adalah keputusan politik. Berapa banyak sekarang S1, diploma 3 adalah outsourcing. Outsourcing adalah keputusan politik yang dituangkan di dalam Undang-Undang Omnibus Law. Upah adalah keputusan politik yang ditandatangani oleh para gubernur, bupati, wali kota. Ketika kau bersekolah, berkuliah, mungkin kau tak terasa betapa pentingnya keputusan politik dalam menentukan masa depanmu. Oh, kita kan semua bisa wira swasta. Berapa banyak secara teori ekonomi orang yang lulus kuliah atau orang yang lulus SMA yang bisa jadi wira swasta atau kelas menengah? Hanya 3% dalam teori ekonomi. 97% kau akan masuk ke dalam dunia pekerjaan. Ketika kau masuk di dunia pekerjaan, disitulah kamu sebagai milenial, kamu sebagai Gen Z, setidak-tidaknya Gen Z yang boleh saya definisikan umur 17 tahun yang akan memilih di dalam pemilu 2024, 17 tahun sampai umur 23 tahun. Setelah kau selesai kuliah, atau setelah kau selesai SMA, atau setelah kau selesai dari diploma, upah adalah keputusan politik. Di sini kau menyadari betapa pentingnya berpolitik diisi oleh orang-orang baik. Di situ kau akan menyadari betapa tidak enaknya sekolah capek-capek. Orang tuamu menyekolahkan, bahkan jual gado-gado untuk menambah rezeki dari ayahmu yang bekerja tidak cukup uangnya. Bahkan menjual pulsa. Bahkan ayahmu, walaupun keadaan sakit dan sudah tua, mencari lemburan karena upahnya yang murah. Disitulah kau dilahirkan dari rahim seorang ibumu, bapakmu, ayahmu, ayahandamu, ayah bundamu yang berjuang untuk. Disitu kau akan menyadari setelah memasuki dunia pekerjaan. Bagaimana dalam revolusi industri 4.0, digital ekonomi tidak mengenal hubungan kerja. Seolah-olah orang bebas menjalankan pekerjaan. Pertanyaannya, adakah kepastian pekerjaan, job security? Adakah ada kepastian bahwa upahmu layak, income security? Dan kau dijamin oleh negara melalui social security. Kau milenial, kau adalah penentu. Suaramu lebih dari 26 juta di pemilu 2024 nanti 14 Februari. Tentukanlah masa depanmu. Jangan orang-orang jahat yang akan menentukan kebijakan untukmu. Karena 97% orang yang bersekolah, baik dia sekolah menengah maupun kuliah di universitas, akan masuk ke dalam dunia kerja. Dunia kerja membutuhkan serikat buruh. Tanpa serikat buruh tidak ada upah lembur yang dibayar. Dulu tidak ada lembur itu dibayar. Pada zaman abad pertengahan, abad 17-18. Serikat buruh Eropa, serikat buruh di dunia bergerak. Di Asia, Afrika, Amerika. Saya ILO Governing Body, salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya ikuti terus tentang sejarah gerakan buruh. Tanpa serikat buruh, apakah kamu pikir orang yang bekerja di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan mewah di Sudirman, Jakarta, di Bandung sana, di Surabaya sana, ada cuti haid dan cuti melahirkan?
bagi perempuan-perempuan yang bekerja di industri-industri white collar, kerah putih. Nothing, tidak ada. Never, tidak pernah. Kalau tidak ada serikat buruh yang memperjuangkan. Dan hari-hari ini di seluruh dunia, gerakan serikat buruh membangun partai buruh. Di Eropa disebut Partai Sosial Demokrat, di Inggris disebut Labour Party, di Australia disebut Labour Party. Semua bergerak. Dan di Indonesia, kami membangun partai buruh. Itulah nak jawaban terhadap pertanyaanmu. Terus bergerak. Dan orang milenial umur 28 sampai 43 tahun, itu karyawan kontrak dan karyawan outsourcing. Masa depanmu telah digantang. Partai buruh, serikat buruh, dan gerakan organisasi buruh akan membantu membela perjuanganmu. Teruslah berpolitik dengan politik adiluhum. Pilih partai buruh sebagai alat perjuanganmu, karena kamu adalah kelas pekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa, sahabat perjuangan. Yang warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.